Dia datang ke rumah, nyamper saya, dia bilang, "Bang, kita jalan yuk," kata dia gitu. "Saya sama teman-teman ada rencana nih mau naik gunung," kata dia gitu kan. "Tok, kayaknya saya nggak jadi naik deh," saya bilang gitu. "Lah kenapa bang? Kita udah jauh ke sini," kata dia gitu kan. Oh, udah nyampe? Udah nyampe teh. Udah di base camp itu? Udah di kaki Gunung Salak di pos 1. Oh iya? Tinggal mau berangkat naik aja ke Iya. atas. Saya nggak diizinin tuh. "Kenapa bang?" kata dia gitu. "Siapa yang nggak ngizinin?" gitu kan. Anto kan tahu saya teh. Kemarin saya nggak pulang setahun itu. Saya ketemu bapak-bapak teh. "Mau kapanpun kamu harus ke sana," kata dia gitu. "Saya titip ini," kata dia gitu kan. "Ada nanti kamu ketemu ke sana, temuin Surawisesa namanya." Saya tanya dong teh. "Nanti kalau seumpamanya nih Pak, saya ketemu dengan beliau nih," saya bilang gitu kan. "Ini dari siapa?" "Bilang aja dari Koswara." Hah? "Oh," saya Kamu bilang nggak gitu. ngeh dengan nama itu? Enggak saya teh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official. Selalu mantengin, komen-komen, apalagi yang pertama, yang kedua, Masya Allah terima kasih. Belum sempat giveaway nih. Insya Allah sih nanti ada deh yang pertama, yang kedua. Kan aku nyatetin terus siapa nih yang sering banget nih. Karena kebetulan editor aku rajin banget buat yang pertama, yang kedua ya sering banget. Komen itu editor aku hafal siapa-siapa emailnya. Nanti kita tanya ke editor, itu siapa nih komen yang paling sering gitu ya kan dari beberapa episode ya. Terima kasih juga buat kalian yang selalu support, kasih masukan ke komen-komen. Dan buat kalian yang masih penasaran bagaimana sih caranya jadi narasumber di Teh Ria, itu kirimnya kemana, WA kemana, langsung aja hubungi admin aku di sini. Nah sekarang admin aku nggak cuma satu nama yang aku cantumin, aku cuma cantumin admin karena ada beberapa admin yang bakalan nanti ngechat kalian buat kalian mau di studioku kayak sekarang atau mau ikut saat aku penelusuran. Nah rezeki kalian tuh kalau ikut penelusuran biar tahu penelusuran Teh Ria kayak gimana, gimmick-gimmick atau enggak. Jadi yang penasaran boleh langsung chat aja ke admin aku. Nah buat kalian yang mau konsultasi penanganan, ngundang aku ke rumah kalian, ke kota kalian, langsung aja hubungi admin Ririn dan admin Sasi. Nah kalian screenshot, kalian chat, kalian hubungi, kasih tahu permasalahan kalian. Teh slow respon banget, belum dibalas-balas, chat lagi. Karena chat kalian mungkin ketumpuk dari chat-chat yang sebelumnya atau chat-chat yang baru. Nah kali ini kita akan membahas satu video di atas. Nah ini narasumber kita akan meneruskan cerita beliau di part ini karena ternyata masih berlanjut kisahnya atau ceritanya, belum selesai sampai di situ. Nah, siapa dia kalau yang belum tahu cerita ini harus kalau belum kenal sama narasumber kita ini biar nyambung, biar masuk ceritanya, lihat dulu channel yang ini, video yang ini. Oke, habis cerita ini baru masuk ke video ini. Karena kalau video ini doang, yang mana sih? Yang kayak gimana sih? Jadi nggak nyambung. Oke, nah kita kenalan dulu. Kalau yang belum kenal, kita kenalan dulu. Yang udah kenal, oh abangnya. Assalamualaikum Bang Yudhistira. Waalaikumsalam teh. Maaf nih, kita suruh kesini lagi deh. Iya teh, makasih diundang. Oke, Bang Yudi sekali lagi kenalan sama teman-teman di Sahabat Mistis biar kasih tahu siapa abang, tinggalnya di mana. Sekali lagi. Siap. Nama saya dari Yudhistira. Saya tinggal di Citayam, Depok teh. Oke, tetangga ya kita ya. Siap. Bang Yudi, sebelumnya kita menceritakan tentang perjalanan abang di mana sudah ada rasa putus asa sama Tuhan. Betul. Sudah kecewa dengan Allah saat itu, tapi malah membawa perjalanan spiritual yang belum tentu semua orang ya nemuin, dapetin. Kayak contoh saya aja perjalanan spiritualnya malah pertama saya harus dapetin yang beloknya jauh banget. Bener-bener saya masuk ke jurang yang terlalu dalam sampai akhirnya keluarnya itu nggak segampang yang saya ngobrol sekarang nih. Sekarang saya lalui itu susah banget. Bertahun-tahun nyari buat mana sih keadilan, mana sih nikmat dari Allah, akhirnya baru dapetin. Nah kalau abang kemarin kan
kita sambung dulu setengah ya Bang. Perjalanan Abang pulang ngamen dari Kampung Rambutan ke Lebak Bulus akhirnya dibawa sampai ke Bogor. Dari Bogor naik lagi malah ke Sukabumi. Akhirnya berhari-hari di sana, dibawalah dengan 3 bocah nih, 3 anak kecil mungkin 8 sampai 10 tahun usianya, bawa Abang ke Padepokan dan perjalanan bertemu dengan Abah sampai akhirnya pulang ke rumah. Ternyata sudah 1 tahun Abang meninggalkan rumah ya kan, nggak ada beritanya, nggak ada kabarnya. Padahal Abang ngerasa baru seminggu lah, sekitar seminggu atau 10 hari, 14 hari ya 2 minggu lama-lamanya. Itu perjalanan Abang di dalam Padepokan bersama dengan anak-anak santri dan ketemu pertama kali sama Abah, pendiri Padepokan. Tapi Abang kembali dengan keluarga yang shock dengan kedatangan Abang. Abang niat baik untuk sowan kembali ke tempat tinggal tersebut, tapi kenyataannya tidak ada. Tidak ada. Oke. Banyak yang penasaran dengan kisah ini, tonton dulu. Aku mau lanjutin. Bang, saat keluarga datang sampai akhirnya ketemu Mang Jaat. Iya. Mang Jaat menjelaskan kalau sosok Abah pun yang sudah menemui itu cuma kakeknya beliau. Betul. Ya, cerita itu sebenarnya sudah wangi di daerah tersebut. Betul. Ternyata Abang juga orang pilihan yang ketemu dengan Abah. Abah itu akan kita bip namanya karena wali-wali Allah, takutnya ada orang yang kurang suka dengan cerita ini, akhirnya kita jadi ngeblunder sendiri. Lebih baik kita bip, kita inisialkan nama Abah karena Bang Yudhistira sudah jujur sama kita semua di sini ceritanya, nama Abah siapa, dari mana, lokasinya juga kita sudah paham betul di mana tempatnya. Nah, kelanjutannya nih Bang, mau bahas dari perjalanan setelah pulang dari kampung itu atau pas di kampung itu mau pulang deh? Setelah itu setelah dari kampung itu. Kayak gimana tuh Bang ceritanya setelah keluarga bingung dengan kisah Abang, pas pulang kayak gimana Bang? Jadi gini selepas saya pulang dari tempat yang kemarin itu, saya lebih senang menyendiri setelah kejadian tersebut. Lebih senang menyendiri, jarang bergaul sama teman gitu. Masih shock dengan keadaan yang kemarin gitu kan, yang saya alami itu masih shock. Saya ada teman dekat rumah gitu kan. Saya bilang, dia datang ke rumah, nyamper saya, dia bilang, "Bang, kita jalan yuk," kata dia gitu. "Saya sama teman-teman ada rencana nih mau naik gunung," kata dia gitu kan. "Naik gunung di mana?" Saya bilang gitu. "Deket kok di sini di Bogor," kata dia gitu. "Gunung Salak." "Kapan?" "Insya Allah minggu depan Bang," kata dia gitu kan. Oh ya udah, saya lagi pusing kan pengen refreshing juga nih, keluar dari rumah gitu kan. Akhirnya kita berangkat lah Saya berangkat gitu kan, dijemput sama teman saya si Anto ini. Kita berangkat, terus si Anto bawa temen, jadi kita ketemu di sana di Gunung Salak, di kaki Gunung Salak itu. Nah, kalau nggak salah kita rencanakan itu untuk naik itu dari pos 1 itu habis asar Saya bilang sebelum kita naik, alangkah baiknya kita doa dulu. Saya bilang gitu Ya udah Bang, pimpin doa, tadi gitu kan. Mudah-mudahan kita berangkat selamat, pulang pun selamat. Ya udah saya pimpin doa nih Setelah saya pimpin doa, selesai, anak-anak ambil ransel kan, siap untuk naik. Tapi saya ini kayak ada yang ngebisikin Apa? "Kamu jangan naik dulu, belum saatnya kamu naik sini," kata dia gitu. "Kamu jangan ikut naik ke atas," kata dia gitu. Nah, saya langsung tarik si Anto nih teman saya. "Tok, kayaknya saya nggak jadi naik deh," saya bilang gitu. "Lah kenapa Bang, kita udah jauh ke sini," kata dia gitu kan. Oh udah nyampe? Udah nyampe Udah di base camp itu? Udah di kaki Gunung Salak di pos 1. Oh iya? Tinggal mau berangkat naik aja ke atas. Saya nggak diizinin tuh. "Kenapa Bang?" kata dia gitu. "Siapa yang nggak ngizinin?" gitu kan. Anto kan tahu saya kemarin saya nggak pulang setahun itu. Saya dapat bisikan, saya bilang gitu kan. Kayak ada yang ngebisikin, saya nggak boleh naik. Saya ditahan di sini, nggak boleh naik. "Kalian udah di sini, udah naik aja," saya bilang gitu. "Saya tunggu di bawah." Nah, mereka diskusi lah sekitar 10 menit lah Ada salah satu dari teman saya nih mau nemenin saya di bawah, nggak ikut naik. Saya bilang, "Nggak usah, kamu naik aja," saya bilang gitu.
aman kok saya di bawah sendirian, kalian hati-hati di atas. Jangan lupa waktunya sholat, saya bilang gitu kan. Iya bang, tapi abang nggak pulang kan? Nggak, saya nunggu di bawah. Mereka naik teh. Di bawah ada beberapa pendaki juga, cuman kan saya nggak kenal, ya saya hello aja gitu teh. Akhirnya ya saya bangun tenda lah di situ, di bawah. Setelah bangun tenda, saya bingung mau ngapain di sini kan sendiri gitu kan teh. Akhirnya saya coba jalan-jalan nih teh. Jalan-jalan, saya ketemu bapak-bapak teh. Bapak-bapak kayak petani lah gitu, nggak jauh dari tempat tenda saya itu saya jalan, ketemu bapak-bapak. Saya tanya, Assalamualaikum Pak, saya bilang gitu kan. Waalaikumsalam. Pak punten, saya bilang gitu kan. Saya mau nanya nih Pak, ini di sini tuh ada apa aja ya, saya bilang gitu kan. Kamu bukan orang sini, kata dia gitu. Saya orang Bogor, tapi saya baru pertama kali nih, saya bilang gitu kan. Datang ke sini tuh ke Gunung Salak ini saya baru pertama kali, saya bilang gitu kan. Oh gitu, kata dia gitu kan. Kayaknya kamu memang dituntun ke sini, kata dia gitu. Yuk, duduk bareng, kata dia gitu. Duduk teh saya, ngobrol lah. Biasanya ngobrol gitu kan, ngobrol-ngobrol. Dia bilang, kamu keturunan siapa? Kok bisa nyampe di sini? Gitu. Orang tua kamu asli orang Sunda, kata dia gitu. Asli, saya bilang gitu. Saya asli dari Tasik, saya bilang gitu. Asli dari Tasik Pak, saya bilang gitu. Oh, kamu punya 3 tanda ini, kata dia gitu. Maksudnya gimana ya Pak, saya bilang gitu kan. Ada 3 tanda. Iya, kamu nanti juga tahu, kata dia gitu kan. 2 yang kelihatan, 1 yang ada yang di belakang kamu, kata dia gitu kan. Di bagian yang di belakang deh, saya bilang gitu. Cuman yang 2 memang kelihatan tandanya, kata dia gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, saya ada, mau nggak kamu ngejalanin ini, kata dia gitu. Karena kalau saya lihat kamu bukan orang sembarangan, katanya teh gitu kan. Maksudnya gimana ya Pak, saya bilang gitu. Saya mau nitipin sebuah barang untuk teman saya. Nanti kamu ke sana, temuin, kata dia gitu. Kemana ya Pak, saya bilang gitu. Ini pegang, nanti kalau ada waktu, ya, kalau ada waktu, kamu ke Gunung Sancang, ke hutan Sancang. Hutan Sancang? Di daerah mana tuh, Pak? Saya bilang gitu kan. Saya di daerah Bogor aja, Gunung Salak baru ini, saya bilang gitu. Adanya di Garut, dia bilang gitu. Di Garut, saya bilang gitu. Jauh dari rumah, saya bilang gitu. Saya bilang, saya nggak janji tapi ya Pak, saya bilang gitu kan. Kamu harus ke sana. Mau kapanpun kamu harus ke sana, kata dia. Saya titip ini, kata dia gitu kan. Apa yang dia titipin? Batu teh. Batu kayak Bentuknya? batu akik aja gitu, tapi batunya doang. Oh batunya aja, nggak ada apa rumahnya, nggak ada cincinnya ya? Iya nggak ada cincin, batu aja. Saya lihat, ini saya bawa buat siapa Pak? Saya bilang gitu, teman Bapak di Sancang itu siapa? Ada, nanti kamu ketemu ke sana, temuin Surawisesa namanya. Surawisesa, saya bilang gitu kan. Ya udah insya Allah ya Pak, saya bilang gitu kan. Saya nggak tahu nih daerah Sancang tuh luasnya kayak gimana, saya bilang gitu. Kamu nggak ngeh dengan nama itu? Nggak saya teh. Okay. Setelah itu saya tanya dong teh, nanti kalau seumpamanya nih Pak, saya ketemu dengan beliau nih, saya bilang gitu kan. Ini dari siapa? Bilang aja dari Koswara. Hah? Oh, Koswara teh. Si bapak itu namanya Koswara. Oke. Yang di Gunung Salak itu. Wah, beneran orang antara nggak ngerti sama bodoh nih orang. Apa teh? Udah lanjut Bang Yudi. Iya kan? Nanti kita ceritain. Jadi merinding saya teh. Oke, lanjut. Dia bilang, kamu bawa ini, temuin teman saya di Sancang, kata dia. Namanya Surawisesa. Bilang dari Koswara. Oh iya dah Pak, saya bilang gitu. Kamu Muslim? Insya Allah Muslim. Sholat dulu. Kita maghrib saya ngambil daun pisang teh. Ngambil daun pisang, kita sholat jamaah situ bareng. Habis sholat jamaah, dia bilang, Bapak mau pulang dulu. Kamu kembali
udah mau gelap, kata dia gitu kan. Oh ya bapak emang rumahnya di mana? Saya bilang gitu. Nunjuknya ke atas teh. Iya. Saya ini emang ada kampung di atas ya, dalam hati saya gitu teh. Setahu saya kan di bawah biasanya gitu kan. Berarti ada kampung di atas. Udahlah saya nggak mikirin itu. Saya kembali ke tenda teh. Ya rutinitas biasa lah teh di situ sambil nungguin anak-anak turun kan. Tibalah teh anak-anak turun nih gitu kan. Setelah mereka naik ke atas, mereka turun ngobrol. Bang gimana kata dia gitu kan. Di sini lu sendirian nggak apa-apa, aman saya bilang gitu. Gimana di atas? Keren bang kata dia gitu. Apalagi kawahnya, lu saya nggak ikut kata dia gitu. Emang ada kawah saya bilang gitu. Ada bang kata dia gitu. Waduh, saya dalam hati saya nyesal juga teh, saya jauh-jauh kan. Iya, pengen Nggak ngikut. ngeliat pemandangan. Iya, Ya. nggak bu. Tapi memang agak berat untuk naik ke atas itu berat banget gitu. Ya udahlah kita pulang, kita doa dulu di situ, terus kita pulang. Saya pulang sama Anto. Anto kan deket banget sama saya, nginep lah di rumah saya teh. Nah, kebetulan dia nginep nih, saya cerita sama dia. Tok, kenapa gua nggak ngikut ke atas? Saya bilang gitu kan. Kenapa bang? Itu justru gue mau nanya sama lu, kata dia gitu kan. Kenapa lu nggak ikut ke atas? Nah, pas lu pada naik nih ke atas, nggak lama kan gue bikin tenda tuh di situ. Kan udah mau gelap nih, saya bilang gitu mau maghrib, saya buka tenda di situ, saya bilang gitu kan. Terus gue jalan-jalan itu, temu bapak-bapak tuh, saya bilang gitu. Ngobrol, ya ngobrol ngalor ngidul lah tuh, saya bilang gitu kan. Tapi si bapak itu nitipin barang ke gue tuh. Barang apa bang? Nih, saya bilang gitu. Batu, saya bilang gitu. Buat siapa? Bukan buat siapanya, tapi jaraknya jauh nih dari rumah, saya bilang gitu. Garut toh, kita ke Sancang, saya bilang gitu kan. Bang, Sancang itu luas tuh bang. Sancang berapa? Sancang berapa? Saya bilang. Emang Sancang ada berapa? Saya bilang gitu. Sancang ada 9 bang, kata dia gitu. Nah, saya bilang, itu deketan ke jaraknya toh, saya bilang gitu. Jangan lu bilang di sini ntar berapa kilo ketemu lagi Sancang sekian, saya bilang gitu. Udah kita jalan aja bang. Kapan? Minggu depan. Ya udah, saya bilang gitu. Kita berangkat nih teh, kayak motor ceritanya. Oh, naik motor. Naik motor tuh manto. Datang, saya nanya sama warga. Di sini di Sancang ini kalau mau ke dalam itu harus izinnya ke RT RW apa gimana? Saya bilang ke warga tuh teh. Ada juru kunci. Dia bilang gitu. Juru kuncinya ibu-ibu teh. Datanglah ke situ. Saya silaturahmi dengan beliau. Pas duduk saya kenalin diri lah teh biasa gitu kan. Tahun berapa itu? 2013. 2013. 2013. Dia bilang, saya tahu tujuan kamu. Saya belum ngomong apa-apa teh. Dia udah bilang, saya udah tahu tujuan kamu. Lah ibu, dalam hati saya nih teh, lu nggak kenal gua, gitu teh. Lu nggak kenal gua, jadi saya lirik-lirikan sama teman saya nih. Si Antong lirik saya ngelirik dia, saya bilang. Iya bu, saya kesini sebetulnya, iya, udah kamu simpen aja ceritanya. Nanti aja, kata dia gitu, kamu istirahat aja dulu, tuh ada kamar di sana. Udah teh, saya masuk kamar berdua teman saya tuh teh. Masuk kamar, namanya di situ kan apa ya namanya kabut teh, kabut gitu. Iya namanya di atas. Iya. Tapi yang bikin saya heran di kamar yang saya tempatin nih mantu panas teh. Iya maksudnya hangat gitu ya. Nggak dingin kayak udara emang. Kayak di luar gitu. Mau ngapain gitu? Dia bilang, Tok, gue mau keluar panas tuh. Sama bang, gue mau ngomong nih sama lu kata dia gitu. Ya udah keluar, kita keluar teh. Saya mau bangunin gak enak ya, buka pelan-pelan nih pintu. Saya keluar, kalau saya ngobrol di depan rumah gak enak. Takutnya kebangun si ibunya. Agak jauh aja toh. Ya udah, jalan teh. Berapa meter gitu dari rumah tuh. Cari tempat kita duduk. Duduk nih teh sama Anto ngobrol sambil ngerokok gitu kan. Tiba-tiba emang Anto orangnya iseng teh. Sorot sana, sorot sini pakai senter tuh. Bang itu kayak ada orang deh kata dia gitu. Mana toh? Tuh, coba, oh iya ada nenek-nenek tuh. Saya bilang gitu, saya samperin teh. Saya bilang, Nek mau kemana malam-malam gini? Saya bilang gitu, mau pulang kata dia gitu. Emang nenek dari mana habis ngambil kayu bakar? Oh rumahnya di mana Nek? Sana bawah kata dia gitu. Akhirnya saya anterin, saya angkat tuh teh si kayunya. Si nenek itu dituntun sama si Anto.
Kalau ke rumah si juru kunci ke bawah ke kiri, ini lurus ke rumah nenek itu. Lurus. Nah, saya taruh situ, saya ngobrol, saya bilang, "Nenek di sini tinggal sama siapa, Nek?" "Sendiri," kata dia gitu. "Oh, kamu bukan orang sini?" "Bukan, Nek," saya bilang gitu. "Oh, ya udah," kata dia gitu. "Ya udah kamu kembali, kamu mau ketemu ini kan," kata dia gitu. "Mau ketemu orang kan?" kata dia. "Iya, Nek," saya bilang gitu. "Oh, ya udah. Pulang," kata dia. "Ya udah saya pamit ya, Nek," saya bilang gitu. Lagian juga nggak enak nih sama ibu juru kunci, takut nyariin saya nggak ada di kamar. "Iya," kata dia gitu. "Ini nih bawa," kata dia gitu. Diambil teh si kayu bakar itu. Salah satu dari kayu itu dikasih ke saya. "Ini bawa," kata dia gitu. "Jalanannya licin." "Oh iya, Nek, makasih." Saya bawa nih teh. Ya, memang saya iseng gitu ya. Kadang saya buat tongkat, kadang saya angkat-angkat gitu. Saya bilang, "Kok bukannya ke rumah juru kunci ini?" Saya bilang gitu. "Juru kunci kan harus ke kanan teh kan, dari rumah nenek itu kan harus ke kanan." Saya mau lurus lagi. Saya bilang, "Tok, kita salah jalan nih, Tok." Saya bilang gitu kan. "Iya ini Bang." Saan tuh sorot-sorot. Nah di bawah pohon ada bapak-bapak. Oke. Ada bapak-bapak lagi duduk gini. Sila. Lagi sila, tapi nyender ke ke pohon itu. Saya bilang, "Ini mah orang Tapak kali, Tok, apa orang sini ya?" Saya bilang gitu. Soalnya bajunya nggak sewajarnya kita gitu, pakai kaos enggak. Pakai apa dia? Kayak semacam Kayak baju pangsi silat. iya. Oke. Gitu. Terus si tongkatnya tuh disenderin ke sini nih. Sender ke sini. Dia sambil begini teh. Kayak orang jikir tapi nggak ada tasbihnya. Kayak jikir. Saya deketin. "Bener tuh, tapi napak nih," saya bilang gitu kan, nempel ke tanah, saya bilang gitu kan. Sudah pegangan teh. Dia pegangan saya pegangan sama dia. "Kalau ada apa-apa kita kabur bareng nih, Tok," saya bilang gitu. "Soalnya yang bawa senter lu nih," gue bilang gitu. "Lu kabur duluan repot gua." Gelap. Saya bilang gitu. Akhirnya kita deketin, si bapak itu kebangun teh. "Kamu datang gak ngucap salam," kata dia gitu kan. "Mau ngapain?" "Oh, saya lupa teh kan." Saya pikir dia lagi tidur, takutnya keganggu. Saya bilang, "Ya udah saya ucap salam. Assalamualaikum, Pak." Saya bilang gitu kan. "Waalaikumsalam," kata dia gitu. "Mau ada perlu apa kamu kesini?" kata dia gitu kan. "Enggak, Pak, saya mau ke rumah juru kunci," saya bilang gitu kan. "Tapi saya kayaknya salah jalan deh," kata dia gitu. "Kamu mau ke rumah juru kunci apa mau ketemu seseorang?" kata dia gitu. Saya bilang, akhirnya, "Boleh saya duduk, Pak?" saya bilang. "Silakan." Duduk tuh teh saya, tapi pegangan. Saya pegangan Anto pegangan saya gitu. Pegang-pegangan. "Iya, Pak, sebetulnya saya dari Bogor," saya bilang gitu kan. "Saya disuruh ketemu orang yang namanya Surawi Sesa." Dia langsung ngeliat ke saya teh. "Mau ngapain ketemu dia?" kata dia gitu. "Ini, Pak, ada titipan," saya bilang gitu kan. Dilihat, "Oh iya, ini dari teman saya. Ini punya koswara." Saya bilang, "Kok dia tahu ini punya koswara?" saya bilang gitu. Cuman saya nggak tanya ini orang siapa namanya gitu teh. Terus apalagi kata dia, "Saya cuma nitipin ini aja sih, Pak," saya bilang gitu. "Selanjutnya ya saya paling pulang. Katanya saya suruh belajar," kata dia gitu. "Nanti kamu ketemu dia ada petunjuk," kata dia gitu. Udah akhirnya, "Kamu mau ikut saya nggak ke atas?" kata dia. Saya ngelirik si Anto teh. Takut juga ya. Iya kan? Kita nggak kenal soalnya ini orang siapa gitu teh. Walaupun koswaranya bener, bahasanya gitu. Betul, dia ya. betul menebak nama Pak Koswaranya. Sekarang kita ke atas, saya bilang gitu kan. Ini pohon di depan mata aja nggak kelihatan karena kalangan kabut, saya bilang gitu. "Kalau lu hilang, gue hilang, repot Tok," saya bilang gitu kan. Saya putusin nih, saya bilang, "Pak, izin," saya bilang, "saya nggak bisa ikut," saya bilang gitu. "Saya nggak enak sama ibu juru kunci," saya bilang gitu. Saya ngomongnya gitu aja teh, ngalihin pembicaraan, saya bilang gitu. Saya pulang, saya bilang, "Ya udah saya naik ke atas," kata dia gitu kan. "Kalau kamu emang nggak mau ikut, nggak apa-apa." Saya naik ke atas. Diri tuh teh, tongkatnya begini. Megang tongkatnya itu nggak gini teh. Begini, Itu kan- nyengkeram. Iya tahu. Ya, jalan pelan. Berapa meter hilang teh karena kalangan kabut gitu kan disonser. Udah nggak ada kali ya, "Bang, cepetan aja jalan," kata dia gitu. Pulang lah teh." Sama juru kunci saya buka pintu, ibu juru kuncinya lagi duduk
Dari mana? Kata dia gitu. Dari luar Bu, udah ketemu, kata dia gitu. Udah. Siapa? Iya ya dalam hati saya. Siapa ya? Gue nggak tanya namanya tadi, saya bilang gitu. Saya nggak tanya Bu namanya. Terus barang titipannya dibawa, saya bilang gitu. Besok kamu balik lagi. Kata dia gitu kan. Berarti saya nginep lagi Bu. Iya. Nginep lagi teh di situ. Malamnya saya coba ke situ lagi. Tempat si bapak itu duduk. Iya. Saya ngobrol sama Anto, jangan. Tok, kayaknya nih si bapak itu masih di situ. Biasanya di situ nih kayaknya saya bilang gitu, mudah-mudahan aja. Ya kita situ lagi, bener teh ada. Ada. Nah, kamu ngapain lagi ke sini? Ada yang ketinggalan. Iya Pak, saya bilang gitu. Barang yang kemarin, saya bilang gitu kan. Bapak, kalau boleh tahu siapa namanya, mohon maaf. Saya yang kamu cari, Surawisesa, kata dia gitu kan. Oh, berarti bener toh, nggak usah diambil, saya bilang gitu kan batunya. Mau buat dia, dalam hati saya kan buat dia nih batu. Terus mau ngapain? Perintah dari kakek koswara, saya bilang gitu. Saya suruh nanya, habis ngasih batu itu, nanti ada petunjuk buat saya. Saya nggak tahu petunjuknya apa nih Pak, saya bilang gitu. Kamu Oke. nanti di sana kamu cari panti asuhan yang isinya anak yatim piatu semua. Nah di situ ada yang ngebiayainnya seorang ustadz. Jadi si anak yatim itu yang biayain itu ustadz sama istrinya gitu. Kemana lagi nih Tok dalam hati saya kan? Oh gitu. Ya udah. Itu aja kan kata dia gitu. Nggak ada lagi Pak, saya bilang gitu. Nggak ada. Udah itu aja. Kamu berangkat sana, kata dia gitu. Iya Pak. Nah pas saya mau balik sini, kata dia gitu. Kamu dapat pusaka itu dari mana? Kata dia gitu. Pusaka mana Pak ini? Saya bilang gitu. Saya angkat, kan saya lagi sila. Saya angkat ini Pak, saya bilang gitu. Kayu. Itu pusaka, kata dia gitu. Dalam hati saya nih teh. Ini orang waras apa enggak gitu kan. Ini kayu, dalam hati saya kayu ini, saya bilang. Oh itu tadi yang kemarin kayak saya bilang, saya dikasih nenek-nenek di bawah tuh, saya bilang gitu kan. Oh, kata dia gitu. Ya udah, saya pulang dulu, naik ke atas. Biasa jalan teh, saya pulang. Tuh si kayu bakar itu saya taruh di depan rumah si juru kunci. Saya senderin aja dekat pintu teh. Saya masuk, saya ngobrol sama juru kunci. Udah ketemu, udah Bu, saya bilang gitu. Alhamdulillah, bener. Tapi dalam hati saya nggak tahu bener apa enggaknya, penting namanya Surawisesa aja, saya bilang gitu kan. Tapi saya tanya bener namanya Bu, saya bilang itu siapa? Surawisesa. Kayaknya bukan dia dah, kata dia gitu. Kata si bujur kunci teh. Bikin lo deg-degan nih. Deg-degan. Saya bilang bener Bu, orang saya yakin, saya pastiin itu dia. Orang dia bilang namanya Surawisesa dan dia tahu itu batu dari Bapak Koswara, kata saya. Udah akhirnya, udah kamu istirahat, tidur. Saya tidur teh. Saya bilang, toh besok kita berangkat pagian aja. Ngeri jalan sini subuh. Gila kan, saya bilang gitu gelap. Tidurlah. Anto sebelah kanan, saya sebelah kiri teh, tidur. Kayaknya baru berapa menit saya merem. Kaki saya ada yang ngelus, ada yang nepak-nepak. Saya mikir, Anto kan sebelah sini. Saya bilang gitu, ini sebelah kiri, siapa nih yang nepak saya? Saya buka mata pelan-pelan. Si nenek itu teh yang ngasih kayu bakar. Apa kata dia? Berangkat jangan ditunda-tunda, cepat, kata dia gitu. Waduh, saya bilang gitu. Saya langsung kentakin gitu tuh mata. Nggak ada tuh si nenek. Saya bangun, Tok, balik. Tok, bangun, balik yuk. Kenapa Bang? Balik yuk. Ada apaan sih? Cepetan balik deh, gue bilang gitu kan. Jam berapa? Jam 4 lewat, saya bilang gitu. Udah kita cabut. Ya lah Bang, ntar aja pagian, nggak enak tadi. Ntar gue ceritain cepetan ya, saya bilang gitu kan. Saya mau keluar teh, udah rapi-rapi mau izin. Ibunya udah di situ. Bilang apa? Mau pulang. Maaf. Terus? Iya Bu, mau pamit. Ya udah, jangan ditunda. Kata dia gitu. Sama dengan yang nenek itu ngomong. Iya. Ya udah, sana, jangan ditunda. Saya berangkat teh, pulang. Itu uang saya sisa 20.000 teh. Dari Garut mau pulang ke Bogor sisa 20.000.
tos-tosan aja nih saya bilang gitu kan. Nyampe rumah nih buat beli bensin. Lewat Cianjur. Saya pulang lewat Cianjur. Tiba-tiba motor mogok teh. Berhentilah nih motor mogok. Motor mogok. Saya bilang tiba-tiba motor mogok nih. Bener-bener mogok. Mogok teh total. Coba toh cek isi bensin saya bilang gitu. Dicek sama dia bensin masih ada bang, masih aman sih kata dia gitu kan. Coba businya, dicek businya semua normal teh. Semua normal. Aduh, saya bilang ada apa ini saya bilang gitu. Nggak megang duit, saya bilang gitu mau ke bengkel nggak mungkin, saya bilang. Udah akhirnya saya duduk lah samping motor pinggir jalan itu. Saya bilang mudah-mudahan ada yang lewat gitu kan teh ya kan. Akhirnya si Anto ngeliat teh ada kresek hitam. Dia ngeliat tuh di pinggir jalan berapa meter lah. Bang itu kayak kresek, gue pandangan gue ke situ dulu kenapa ya kata dia gitu kan. Ya nggak tahu kalau emang lu penasaran lu ambil aja sana saya bilang gitu. Diri tuh si Anto. Kresek itu diambil teh. Habis selesai diambil dibuka lah. Isinya duit lagi dibuntel pakai karet. Berapa itu? 1.100.000. Saya masih ingat banget tuh. Saya lihat-lihatan sama Anto. Mata lu jeli juga lo kalau masalah duit lu tok gue bilang gitu kan. Iya bang, gue nggak tahu pandangan gue ke kresek itu aja kata dia gitu. Rezeki dari Allah deh tok, jangan-jangan saya bilang gitu kan. Jangan-jangan, lu inget gak gue bilang ini jangan ditunda-tunda. Ini kali ini buat ongkos kita kali tok, saya bilang gitu. Iya bang, yaudahlah. Yaudah, nyalain coba tuh motor lo, kalau nggak dorong. Dinyalain, starter hidup teh motor. Oke. Konyol kan itu motor saya bilang. Udah dapet duit baru hidup lo saya bilang gitu. Akhirnya jalan teh. Nyampe stasiun Bogor saya standarin di situ. Saya tanya nih sama orang ini, Pak tahu daerah nggak saya bilang gitu. Itu daerah mana sih saya bilang gitu. Wah itu mah Serang Barat kata dia gitu. Saya makin jauh nih saya bilang dari Garut ke Serang saya bilang. Terus gimana bang? Ya udah kita gas aja, duit megang saya bilang gitu kan. Ya udah beli tiket lah teh naik kereta saya. Oh nggak naik motor nih? Enggak, motor bawa pulang? Motor di stasiun teh, stasiun Bogor. Okay. Saya taruh di situ. Biarin itu berjamur itu motor. Akhirnya saya berangkat, nyampe lah di teh. Nah, nyampe di ini jadi PR saya nih teh. Nyari tempat yang ada panti asuhan, isinya anak yatim. Pasti banyak teh. Banget. Iya kan? Panti asuhan yang mana nih yang harus kita tuju toh? Dia bilang gitu kan. Gini aja deh bang, kata dia gitu. Kita cari tempat yang sekiranya agak sedikit terkenal di situ, kita standby di situ aja. Saya tanya, Pak di sini yang terkenal itu di mana ya? Saya bilang gitu deh. Daerahnya apa ya? Saya diarahin tuh sama orang itu. Alun-alun aja, kata dia gitu. Alun-alun di berangkat ke alun-alun teh. Saya bilang, saya duduk. Saya bilang sambil ngopi nih sama Anto, ngopi. Nggak lama ada 2 anak kecil deh nyamperin saya. Dia bilang, boleh minta uangnya nggak? Kata dia gitu, sedikit uangnya buat makan. Kata dia gitu. Wah boleh, saya kasih nih teh 10.000. Seingat saya kalau nggak salah 10.000 saya kasih. Nih dek, saya bilang gitu kan. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan bersama. Kata dia gitu. Wah, saya bilang gitu. Maksudnya gimana deh, saya bilang gitu kan. Kalian adik kakak? Enggak, saya bilang. Saya sama dia memang satu rumah, satu tempat, kata dia gitu. Cuman saya bukan adiknya dia. Saya udah nggak punya orang tua. Kakak ini juga nggak punya orang tua. Terus kalian tinggal di mana? Di sana, kata dia gitu. Di rumah, bareng-bareng. Ya Anto langsung nyolek saya teh. Saya nggak ke situnya gitu kan. Bang, coba lu tanya. Boleh nggak saya ke sana? Saya bilang gitu kan. Boleh, kata dia gitu. Di mana? Di sebelah sana. Jalan kaki lumayan jauh teh. Dari situ lumayan jauh lah masuk apa kebun-kebun gitu. Ketemulah teh di situ. Bener isinya rame gitu kan. Satu rumah tapi bukan panti asuhan. Saya bilang, di jalan jauh toh. Bukan panti asuhan, saya bilang gitu kan. Rumah gitu ibaratnya. Rumah gitu. Tapi kok ngemis ya? Iya, saya bilang. Kalian di sini ngapain aja, saya bilang gitu.
ngaji, ada guru ngaji, kata dia gitu. Ini rumah ini punya guru ngaji, kata anak kecil itu. Guru ngaji, itu tempatnya rumahnya, kata dia gitu, di sebelahan gitu. Akhirnya saya dikenalin lah, Ustadz teh. Ustadz, saya ngobrol sama Pak Ustadz ini. Usianya berapa bang kira-kira? Usia Ustadznya, kalau nggak salah waktu itu sekitar 40-an deh. Oh, oke. Ngobrol lah sama Ustadznya. Ustadznya ngasih tahu bahwa betul itu anak yatim semua. Dan saya ngebiayain. Bukan saya sih sebetulnya, ada rezeki dari mana-mana juga ya untuk mereka, kata dia gitu. Kalau emang aktivitas biasanya setiap hari seperti ini, tapi setiap habis maghrib kita ngaji, kata dia gitu. Dan berarti saya jangan-jangan ini nih, saya bilang gitu teh. Jangan-jangan ini nih. Tapi bukan panti asuhan, saya bilang gitu. Tapi isinya anak yatim semua, kurang lebih ada 20 orang. Satu rumah itu. Yatim piatu deh di sana. Yatim piatu semua. Dan saya pastiin itu bener-bener yatim piatu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang, emang tujuannya mau kemana? Mau ke nyari tempat panti asuhan, Pak Ustadz, saya bilang gitu kan. Banyak di sini mah, kata dia gitu. Tapi yang terdekat di sini paling sebelah sana, kata dia gitu, yang mau ke arah Serang Timur. Terdekat, kata dia teh. Ini aja Serang Barat, gue suruh ke timur, saya bilang gitu. Dalam hati saya nih makin jauh perjalanan kan, saya bilang. Akhirnya duduk di situ ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ustadz. Pak Ustadz mau nanya dong, di sini ada tempat penginapan nggak sih? Saya bilang gitu kan. Karena saya nggak mungkin pulang ke Bogor nih, udah mau malam, saya bilang gitu. Di sini aja kalau emang kalian nggak keberatan, bareng-bareng, katanya gitu. Wah, makasih Pak Ustadz nih, kalau emang diizinkan, gitu. Istirahat nih teh. Maghrib saya bablas teh, tidur. Tapi nggak dibangunin. Sama anak-anak itu. Sama anak-anak nggak dibangunin, sama Pak Ustadz nggak dibangunin. Berdua tuh Hanto. Tiba-tiba Hanto bangun, mungkin ya bangun duluan, saya masih tidur teh. Nah, istrinya Pak Ustadz nih, si Bunda, bilang, bangunin Mas Yudisnya, makan dulu. Soalnya habis ini saya sama Pak Ustadz mau ziarah, kata dia gitu. Ziarah kemana, Bu? Ada ke situ, ke makam Maulana Yusuf, pasti Syekh apa? Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf, teh. Sama Syekh Maulana Hasanuddin. Dia bilang gitu. Di mana? Serang Timur. Jauh ya, Bu? Jauh, pakai mobil, kata dia gitu. Oh, udah. Mau ikut? Nah, saya dibangunin, ngobrol-ngobrol. Ya udah, ngikut aja daripada di sini, saya bilang gitu kan. Sekalian jalan-jalan, pengen tahu di daerah Serang tuh Kayak gimana gitu kalau di sini tuh. Akhirnya datang teh ke makamnya. Pertama nginjek tuh makamnya Syekh Maulana Yusuf itu. Asal di situ doa gitu teh, biasalah ziarah gitu, doa. Terus seumur hidup tuh teh, baru itu tuh saya ziarah. Iya, baru itu ziarah. Pertama kali tuh ziarah tuh seperti ini gitu. Nah, setelah saya lagi doa, si Ustadz ini sama Bunda ke makam sebelahnya lagi yang Syekh Maulana Hasanuddin itu. Dia di sana. Terus dibalik lagi ke tempat kita. Mau nutup doa mungkin ya teh. Habis nutup doa, si Bunda ini diri. Dari perutnya nih teh, di depan mata saya, di depan santrinya dia juga. Itu tasbih jatuh teh dari perutnya. Pluk. Langsung dilihat sama dia, apa nih? Dia bilang, tasbih teh. Dapat tasbih. Gitu. Tapi dari perut. Dari perut keluarnya, orang Bunda gak bawa apa-apa. Dari perut, orang tangannya kosong gitu. Tahu jatuh, pluk. Gitu. Terus kita tanya nih, si Pak Ustadz itu tanya ke pengelola di situ ya teh, pengelola makom situ, juru kunci apa gitu. Nanya, alhamdulillah Bunda kamu dapat oleh-oleh dari sini, digunain dengan baik, kata juru kuncinya. Alhamdulillah, kata Bundanya. Nah, saya ngeliat tasbih itu jadi kepikiran tasbihnya si Abah teh. Oh, iya. Kebetulan saya bawa tuh kan tasbih itu. Cuman saya belum cerita ke sana teh. Kita pulang. Nah, si tasbihnya ini karena Ustadz banyak tasbih teh ya kan. Akhirnya tasbih yang boleh dapat itu diserahinlah ke salah satu santrinya Pak Ustadz itu. Tapi digunain ya. Iya, tapi dia nggak tinggal di panti itu, nggak tinggal di situ. Dikasih lah teh.
digunain dengan baik ya, kata dia gitu kan. Ini saya serahin ke kamu, pakai, kata dia gitu. Terima kasih Pak Ustadz, kayak gitu. Pulang nih teh, saya masih ngobrol sama Pak Ustadz. Dia pulang jam setengah 10 malam, balik lagi teh, mukanya pucat. Si anak tadi? Anak santri itu. Mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak bisa terima ini, kata dia gitu. Loh kenapa? Saya lagi tidur, ada dengar apa, minta tolong, sakit, kata dia gitu kan. Ampun, saya nggak kuat Ustadz, kata dia gitu kan. Kamu nggak ini sih, nggak cuci muka, nggak doa kali, mau tidur. Udah Pak Ustadz, dari itu saya nggak sanggup, kata dia gitu. Serahin ke Pak Ustadz, diserahin lagi nih ke santri kedua teh, tapi yang tinggal di situ, anak yatim. Serahin. Habis ngobrol-ngobrol, dia tidur nih teh. Pak Ustadz sholat tahajud, saya sama mereka tidur nih. Bangun. Kalau saya belum terlalu tidur, pas dia bangun saya denger. Terus saya lihat gitu kan. Terus dia keluar, saya lihat keluar. Nyamperin Pak Ustadz, balikin itu. Apa katanya? Sama apa yang dialamin sama si yang pertama santri itu sama. Dia denger kayak ada yang ngebayangin dia, ada yang merhatiin saya, kata dia gitu kan. Terus saya denger ada suara minta tolong Pak Ustadz, ampun sakit, kata dia gitu. Nggak kuat Pak Ustadz, saya bilang, kata dia tuh, saya nggak kuat, saya kembaliin Pak Ustadz, saya mohon maaf, kata dia gitu kan, belum bisa nerima ini. Ustadz ini penasaran teh, di belakang kan ada makom, dia ke belakang tuh, saya liatin gitu kan. Bener kata Pak Ustadz itu, paginya dia cerita bener, kata dia gitu. Cuman sama Pak Ustadz samar, nggak terlalu nyantar nggak gitu yang teh. kayak mereka berdua ini ya. Akhirnya udah selesai, saya nggak mau ambil pusing ke sana juga kan teh, gitu kan. Karena tugas saya udah sampai di sini nih, gitu kan. Saya udah ketemu di sini, tapi nggak tahu lagi harus ngapain gitu teh. Karena perintahnya itu terakhir ya Cuma ke situ. cuma ke situ gitu kan. Jadi saya pamit teh ceritanya. Saya mau pamit, saya ngobrol sama Pak Ustadz, saya bilang Pak Ustadz izin saya mau pamit, saya bilang gitu kan. Udah 2 hari juga saya di sini harus pulang, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, kata dia gitu kan. Ngomong-ngomong gini Pak Ustadz, sebetulnya tujuan saya ke sini itu atas perintah seseorang, saya bilang gitu kan. Dari perjalanan ini saya ceritain deh, perjalanan pertama saya yang di Sukabumi, terus ketemu Pak Koswara itu yang di Gunung Salak, sampai terakhir di Sulawesi Sesa nih, pas Sulawesi Sesa ini. Terus dari pas Sulawesi Sesa saya turun ke sini nih, saya bilang gitu. Mau ngapain? Nemuin Pak Ustadz mungkin sama anak-anak yatim ini. Cuman nggak tahu lagi sampai sini putus, saya bilang gitu kan. Cuman saya mau ini Pak Ustadz, ini saya kan dapat tasbih nih, saya bilang gitu. Kebetulan kan Pak Ustadz sama santri di sini kan sering ibadahnya kuat nih, saya bilang gitu kan. Mudah-mudahan ini tasbih, saya bilang gitu kan, bisa berguna di sini teh, saya bilang gitu. Dilihat sama dia, tasbihnya bagus, kata dia gitu. Kamu bener nih, ikhlas ngasih ke saya buat di sini? Ikhlas Pak Ustadz, saya bilang gitu kan. Ikhlas, orang saya juga nggak gunain teh, nggak pernah zikir. Saya kasih lah ke Pak Ustadz. Pamit lah teh, saya pulang. Sampai di rumah, ketemu nenek. Lu dari mana aja? Nggak pulang-pulang, kata dia gitu. Iya, habis main dari Serang, saya bilang gitu. Tuh kemarin 2 hari yang lalu ada yang datang ke sini, kata dia gitu kan. Kayak Ustadz pakai santri lah, kata dia gitu, nyariin. Bukan orang sini sih, nenek juga belum pernah lihat. Itu berapa hari setelah pulang tuh? 2 hari teh. 2 hari setelah pulang, benar-benar 2 hari. 2 hari. Saya pulang, kata dia gitu. Ya udah akhirnya saya tidur nih teh, tidur karena capek kan tidur. Nenek saya bangunin sore tuh, bangun dek, tuh orang yang kemarin datang lagi, kata dia gitu. Jadi saya bangun, saya penasaran siapa sih orangnya, saya bilang gitu teh. Saya keluar rumah, lah si santri yang pertama teh, anak didiknya Pak Ustadz. Oh iya? Saya bilang, lah ngapain kesini, saya bilang gitu kan. Ini ya jangan ditinggal, pakai ini buat apa, bukan buat kita, bukan buat Pak Ustadz, kata dia gitu. Nah, saya bilang saya terima nih teh, ya udah saya nggak bisa lama-lama, saya pamit, kata dia gitu. Pamit nih teh, saya nggak masih ngeblank,
Di situ masih ngeblank saya karena ngeliat si tasbih itu. Si santrinya pergi aja. Baru saya inget teh. Lah ini kan si santri nggak tahu rumah gua. Saya bilang Kok gitu. bisa tahu Kok bisa gitu? tahu nyampe sini? Saya bilang gitu. Udah saya langsung ke rumah Anto. Lagi tidur saya tendang-tendang deh si Anto. Saya bilang bangun Tok. Saya bilang gitu kan. Kenapa bang? Lu lihat nih saya bilang gitu. Lah ini tasbih ada di lu bang. Iya makanya gue mau cerita ini tadi ada yang nganterin. Siapa bang? Lu tau nggak? Santri yang pertama saya bilang gitu yang dikasih tasbih sama si Ustadz. Iya itu tadi datang ke rumah. Ah ngayal lu bang kata dia gitu. Nggak mungkin. Lah ini buktinya saya bilang gitu. Kan dia nggak tahu kesini bang. Kata dia kita aja baru nyampe tadi kata dia gitu. Itu dia masalahnya Tok. Terus gimana ya? Apa kita kesana lagi Tok? Lu aja bang. Badanku pada sakit nih kata dia gitu. Nungguin dia. Sakit sehari 2 hari. Saya bilang. Lu lama banget Tok sakit. Saya bilang gitu. Nggak mati aja dalam hati saya sekalian. Saya bilang gitu teh. Udah akhirnya saya berangkat lah teh. Sendiri? Sendiri. Berangkat saya ketemu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau mastiin doang nih teh. Ini tasbih ku balik lagi ke saya. Soalnya udah saya titipin ke beliau, saya bilang gitu kan. Sampai sana Pak Ustadz izin. Tasbih yang saya kasih ke Pak Ustadz kemarin, masih ada nggak? Saya bilang gitu kan. Ada, kata dia gitu. Boleh lihat nggak Pak Ustadz? Saya bilang gitu kan. Kayaknya berat banget nih saya bilang gitu. Pengen ngelihat lagi ya untuk terakhir kalinya aja, saya bilang gitu. Boleh, mau dibawa lagi juga nggak apa-apa. Lama tuh teh nyariin di kamar. Ah, maaf, tasbihnya nggak ada. Dah, dalam hati saya keluarin deh. Tasbihnya ada di saya, Pak Ustadz. Saya bilang, kok bisa? Ya nggak tahu, saya bilang gitu. Akhirnya Pak Ustadz nggak ngerti dengan jalan apa. Dia wirid, mungkin ketemu teh. Ketemu ya, dapat syarah mungkin gitu. Memang katanya itu tasbih buat kamu, kata dia gitu, bukan buat di sini. Gunain buat kebaikan, kata dia gitu. Jangan cuma dikantongin doang. Tahu tuh Pak Ustadz, kalau tasbih dikantongin doang deh. Habis sholat udah jalan saya. Nggak pernah. Tapi kamu cerita nggak kalau yang nganterin itu si santri? Saya cerita. Terus kata Pak Ustadz? Ya orang santri saya nggak pernah kemana-mana. Jangankan ke Bogor deh. Keluar dari Serang Barat aja paling jauh Serang Timur. Tuh si santri. Kok nyampe ke rumah saya kan lucu teh. Iya. Itu yang bikin saya bingung. Nah dia bawa tasbih itu. Akhirnya ya sudahlah. Nah dari situlah teh saya bisa yang kemarin saya cerita sama Teteh bisa bantu orang. Tapi setelah bantu orang biji tasbihnya putus satu. pecah gitu. Dan sampai saat ini ya udah nggak ada lagi deh tuh teh kejadian-kejadian gitu ya. Cuman ya itu orang dari mana saya nggak tahu. Oke. Kita flashback ke cerita yang pertama ya, Abah dengan 3 anak. Sebutin dong anak kecilnya. Syarif. Nah, dah. Oke. Ke makom siapa yang terakhir? Makom Maulana Yusuf Hasanuddin. Syekh Syarif Syarif Maulana. Syarif Maulana. Hubungannya apa itu teh? Saya nggak tahu. Dibilang nggak ada hubungannya teh. Apa hubungannya apa? Ya lu ke makam dia. Ke makam si Maulana Yusuf ini? Iya. Ke makam Syekh, ke makam beliau nih. Oh. Perjalanan spiritual lo itu kan gini. Aduh, susah nih kalau ngomong sama dia nih. Ya emang Tahu? Apa ini kan ya? Cuma kayak, lo orang Sunda tapi ya kita emang beda kesukaan. Hobi saya memang ngulik itu kan. Kamu tahu Surawisesa itu siapa? nggak tahu. Searching buruan. Searching dulu saya ngomong. Salah satu putra dari Prabu Siliwangi. Salah satu ya saya tahu cuman Kian Santang teh. Kian Santang, Surawisesa, benar nggak? Anak dari siapa? Prabu Siliwangi. Searching lagi, Koswara siapa? Banyak orang ditemuin contoh ya. Ada saya punya teman di salah satu majelis cowok teman saya. Dia itu sampai pindah ke Banjarmasin itu karena
Dia mau nyari orang yang sukunya beda, nggak kayak dia. Dia tuh Jawa, masa dia Sunda, orang Sunda sama kayak kita gitu. Dia mau nyari, bener nggak di Pontianak itu, di sebuah kerajaan di Pontianak itu, di Banjarmasin, kerajaan di Banjarmasin seperti kerajaan-kerajaan yang ada di Sunda, bahasa dia gitu. Karena kenapa? Dari dia SMA sampai dia kuliah, dia spiritualisnya ngelebihin saya. Cuma ketemunya raja-raja dalam pakaian pedagang, gembel. Terus yang orang biasa, yang kayak petani biasa, kayak pedagang ikan biasa. Ternyata yang dia ketemuin wali Allah semua. Coba Koswara salah satu di dunia kerajaan Prabu Siliwangi. Orangnya nggak tinggi deh. Iya. Cuman badannya agak gempal. Agak gempal. Iya. Si Koswara itu. Iya. Koswara itu kita bilangnya salah satu tokoh yang jadi orang kepercayaan juga di Prabu Siliwangi. Bisa juga disebut beliau itu saat masa zaman Pajajaran. Pajajaran, lo tau kan Pajajaran itu kan di Bogor pun terkenal banget. Iya, betul deh. Bener nggak? Betul. Dan orang Sunda itu ada pantangannya, nggak boleh ngomong kalau lagi mana desa Pajajaran, lu kan suka begitu. Iya. Kenapa di daerah Bogor ada salah satu kota yang bener-bener, kampung saya pun di Cibatok itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ada pantangan, ada pamaliknya, karena ya masih masuk kerajaan Prabu Siliwangi. Nah, Koswara ini salah satu ibaratnya tangan kanan atau orang kepercayaan Prabu Siliwangi. Sedangkan Surawisesa itu anaknya Prabu Siliwangi. Kenapa teh? Kok dari Bogor bisa sampai ke daerah ibaratnya jauh di Garut? Prabu Siliwangi itu daerah Pasundan, Sunda, Jawa Barat, itu semua pegangannya. Kenapa ada namanya Kuningan, dulu juga ada. Di zamannya Prabu Siliwangi dijelaskan. Makanya lu cuma taunya Kian Santang. Terus ada anaknya dia Surawisesa, terus yang perempuan. Jadi Prabu Siliwangi itu punya 2 istri. Yang pertama Nyi Subang Larang, punya anak lagi 3, itu termasuk Kian Santang. Terus perempuan, dan yang cowok siapa namanya yang paling tinggi kakak anaknya? Walang Sungsang tadi tuh. Ya, Walang Sungsang. Nyi siapa? Nyi Rara Santang. Jadi anaknya 3, Walang Sungsang, Nyi Rara Santang, dan Kian Santang. Itu paling bontot ya. Ada lagi perempuan lagi, ibaratnya istrinya Prabu Siliwangi. Nah, itu salah satu anaknya Surawisesa. Surawisesa memang gagah, terus lebih pemerannya beda sama Kian Santang yang lemah lembut gitu. Terus kalau ditanya kenapa teh, ya ini ada. Kan kemarin gue bilang, lu keren banget bisa ketemu sama Abah. Gue bilang Abah siapa? Ya Abah itu, aduh gue ngomong gimana ya. Terus dengan 3 anak yang datengin ke lu, Bang. Maksudnya nemuin ke lo gitu kan, nemuin abang kan. Nah, terus abang datang nih ke kuburan yang ibaratnya diajaknya secara tidak sengaja kan. Iya, nggak sengaja. Ziarah gitu. Kalau hubungannya Koswara dengan Surawisesa apa teh? Kalau hubungan saat itu saya nggak tahu. Maksudnya saya niatnya beliau itu kan tergantung orang-orang yang ditemuin sama tokoh-tokoh kerajaan ini, orang-orang beruntung doang, Bang. Mungkin Koswara ini nitipin batu warnanya coklat, banyak corak-coraknya. Ini yang kemarin saya bawa teh. Boleh dilihat. Ya benar. Udah, masukin lagi. Oke. Akhirnya itu batunya di kamu? Iya. Nggak diambil sama Surawisesa? Nggak diambil, kembaliin. Tapi disuruh ke yatim? Iya. Ibaratnya ke sana gitu? Tapi nggak disuruh untuk dikasih ke sana, nggak? Nggak, iya maksudnya cuma dibawa terus selanjutnya ke sana gitu, oke. Dan ini sempat lepas dari itunya teh. Dari tempatnya? Iya, dari tempatnya. Kemana itu? Lepas gitu, ada di situ tapi lepas. Oh, dia keluar. tidak mau dirumahin, tidak mau dipakein tempatnya ya? Iya, nggak mau pakai ininya, maaf teh. Oh, ikatannya nggak mau? Iya. Nggak mau. Memang nggak segampang itu. Pokoknya gini, hubungannya apa dari kamu ke Gunung Salak tidak boleh naik? Gunung Salak, daerah
ibaratnya masih kekuasaan Prabu Siliwangi juga ada di situ. Ya, walaupun di atas sudah banyak lah penguasa di Gunung Salak, ibaratnya mbah-mbah di sana yang nguasain di sana, sesepuh-sepuh sana. Tapi kebetulan karena dari kisah kamu yang di Sukabumi itu, saya udah masuk ke sana, ngerti nggak? Saya udah nyambung ke sana. Nanti kita agak sedikit dikulik sedikit yang part pertama. Karena apa dari nama, terus dari kisah sampai 3 anak, ciri-cirinya, caranya itu kayak langsung nge-flashback, ngerti nggak? Karena gue itu suka banget cerita sejarah kan. Nah kebetulan memang keluarga, ibaratnya keluarga gue suka spiritualis kan Bang. Gue tuh suka nyari yang namanya tapak tilasnya Prabu Siliwangi di mana aja. Kita bahas tapak tilas ya, bukan kuburan. Tapak tilas itu yang pernah disinggahi beliau, terus ya ke makom-makom waliullah, ya para wali songo, semuanya ya kerajaan-kerajaan. Gue suka ngulik itu gitu. Makanya pas lu sebut lu nggak tahu ketemunya sama siapa. Oke, kalau Koswara banyak orang Sunda yang nggak begitu ngeh dengan cerita itu gitu, dengan tokoh ini. Tapi kalau udah sebutin Surawi Sesa udah pasti tahu itu anaknya Prabu Siliwangi. Nah, kenapa teh tujuannya apa? Tujuan untuk ngedalemin lagi spiritual lo yang welas asih. Paham? Terus kenapa gue dikasih batu, suruh ketemu sama Surawi Sesa, malah ketemu nenek-nenek juga. Nah yang gue mau tanya, kayunya kemana? Saya tinggal di rumah juru kunci. Gak tahu dipakai buat bakar kali sama dia, buat masak. Itu bukan nenek-nenek sembarangan loh. Ya orang saya udah panik teh. Ya udah, oke. Itu ketemu, terus akhirnya sekarang logika lagi masuk ke alun-alun Serang. Anak-anak itu suka ngemis. Nggak ngerti, pokoknya Kok tiba-tiba ngemis di lo gitu, ngerti nggak Bang? Mintanya ke saya gitu. Saya lagi duduk berdua tuh dia datang langsung minta uang. Tapi Abang nggak nanya sama Ustadz, kok anak-anaknya ngemis gitu? Kan biasanya lu kepoan orangnya. Enggak, saat itu enggak. Enggak nanya saya. Nah, keberuntungannya sebenarnya Abang mereka itu suka ziarah. Satu, mereka nggak ada donatur yang tetap. Iya. Terus udah kayak gitu mereka berjuang berdua aja suami istri ini, ikhlas ridho ibaratnya ngurusin anak-anak. Iya. Ya secukupnya dan seadanya. Tapi mereka berdua ini suka banget sowan ziarah, suka banget ziarah. Betul teh. Dia bahasanya dia hanya menginginkan berkah dari karomah para wali-wali ini, syekh-syekh, alim ulama, habaib yang emang dipercaya sama mereka, dapat berkahnya deh kalau kita ziarah, mendoakan. Nah, itu tuh seperti kayak petunjuk gini. Lu udah ketemu gua, terus lu nyari lagi datang ke rumah gua, tapi sama keluarga lu gua nggak ada nih, nggak ketemu. Saya bawa fotonya teh. Ya boleh nanti Ustadznya, kita lihat ya. Nggak ada toko abah, nggak ada pondok, nggak ada. Terus ada lagi jalannya, lo ke gunung. Itu kan masih siklus daerahnya, ngerti nggak? Sampai akhirnya abang ketemu dengan kampung tersebut di Garut, dikasih lagi lah teka-teki ke pondok pesantren. Di pondok pesantren akhirnya ziarah di situ biar abang tahu ini rumahnya. Itu mereka yang lu ziarahin. Kenapa ada cluenya bunda tiba-tiba ngeluarin tasbih? Biar kamu ingat dengan tasbih itu. Harusnya saat di situ kamu ingat tentang tasbih itu, lu berdoa di situ. Nggak kepikiran sampai ya situ kan, teh. makanya sekarang kan udah kepikiran nih. Iya. Masih hafal nggak daerah sana? Iya. Hafal teh. Nah, sowan ya, datang ke tempat ustadz, bahwa ya nanti kalau kamu lagi ada rezeki sowan ke sana, atau boleh nanti kalau emang saya mau bareng sama kamu sowan, biar kamu ikut bareng, nanti ngubungin Ale, kita sama-sama sowan ke sana, kan ketemu anak yatim piatu, kita ziarah. Siap teh. Jadi kalau ditanya ini garisnya apa teh? Biar kamu dipertemukan dari rindu yang lama kamu pendam. Sekarang saya tanya, penasaran kamu itu gede nggak sih ke Abah? Pasti dong. Pasti. Setelah pulang. Dan balik lagi ke tempat Abah, ngelihat padepokan itu tidak ada. Nggak ada. Rindu nggak? Rindu banget teh. Salah satu teka-teki lagi, naik gunung nggak diperbolehkan. Bahasanya kayak gini, ya Yudis lagi datang. Kasih tahu deh ke dia.
Kalau emang dia kangen sama gua, pengen ketemu sama gua, kasih dia buat jalan ke sana. Nah, kenapa alurnya kok ke anaknya dulu? Ya iya, Surawisasa kan anaknya. Kalau kita bahas gini, tapi mukanya udah tua, Teh. Kan saya bilang, beliau bisa mewujudkan apapun. Kenapa saya tidak pernah ngedaki gunung, Bang Yudis? Saya SMP doang terakhir. Saat mendaki gunung tuh mata saya udah aneh-aneh dan udah nggak boleh. Sampai akhirnya teman-teman saya hiking pun nyasar, bla 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 segala macem. Bagi saya cuma satu, alam itu masih baik sama saya. Nah kalau kamu dengan alam, niat kamu naik gunung, ternyata kamu dapet silaturahmi lagi. Oh Yudis kemarin udah datang bulak-balik ke Padepokan, tapi matanya kan ditutupin semuanya. Ibaratnya semua orang yang ada di situ dilupain nih, nggak kenal sama Yudis. Kasih dia kesempatan buat melepas rindu kuburannya, pusaranya. Baru ini teh, baru nyambung saya ke situ. Kalau dibilang Surawisasa siapa ya, anak Prabu Siliwangi. Saya orang Cirebon asli. Kisah ini tuh kayak sepenggal kisah yang kapan sih bisa ngeliat Kian Santang asli? Kayak kapan sih ngeliat Prabu Siliwangi asli, nggak cuma di lukisan, nggak cuma di foto gitu. Terus kapan sih? Itu anak saya masih dulu sebelum ngerti spiritualis diceritain kayak gitu kepengen. Tambah lagi kan dulu di stasiun TV Kian Santang bertahun-tahun. Ibaratnya panjang deh episodenya. Kita punya gambaran banyak banget di situ tentang perjalanan. Walaupun ada beberapa cerita yang kurang apa ya. Bagi saya kurang pas lah dengan cerita asli saat saya dengerin di keraton langsung. Tapi itu bukti perjalanan spiritual kamu itu nyampe ke rumah beliau. Bukan kita maksudkan abahnya doang, tapi kamu ketemu dengan di situ ada kuburannya 2 atau 3. Yang di Ya pas Jaroh. kalau yang saya kan 1. saya nggak kemana-mana. Iya, maksudnya di situ ada berapa Kalau kuburan? nggak salah 3 dah. 3, iya. Cuman yang satu saya nggak tahu. Benar, kan kamu bilang kamu duduk. Ustadz sama Bunda ke sebelah, terus balik lagi Ustadz ke sebelah sana. Tapi kamu doang yang duduk di pusara 1 doang, nggak kemana-mana. Di situ aja teh. 3 kan? Berapa anak yang kamu temuin? 3. Oke. Nggak ketemu ya Teh sama abahnya lagi. Nanti kuatin spiritual kamu. Caranya gimana teh? Kuatin spiritual itu bukan hanya kita tiba-tiba jalan ke sini dapat petunjuk, enggak. Zikirin. Puasain Senin Kemis. Puasain wajibnya, udah nih nanti kan mau puasa wajib nih. Setelah puasa wajib, puasa sunnahnya dijalanin, apalagi Senin Kemisnya. Zikirnya dicakepin, gak perlu banyak, cukup. Kerjanya diikhlasin lagi, hidupnya diikhlasin lagi. Gak apa-apa dibikin susah sama Allah dulu. Saya sehari makan ya kayak kamu cerita, mie gelas 5 dibagi satu-satu karena punya duit cuma 5.000. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau saya ngomong berarti bukan hadiah untuk kamu. Nggak apa-apa, kamu nggak boleh manja. Kenapa saya bilang nggak boleh manja? Ada salah satu hadiah nanti buat kamu kalau kamu memang berhasil. Saya dari pacaran sama suami saya sampai saya bisa tahu kalau saya viral, ada yang kasih tahu. Saya nggak pernah percaya. Karena saya jalaninnya pedih mulu. Buat pampers anak saya aja goceng loh 5.000 pampers seset. Saya nggak mampu belinya. Tapi kalau saat itu saya dengerin terus saya sesombong sesumbar, saya nggak akan jadi kayak gini bahasanya. Nggak akan dikenal sama kamu, nggak banyak orang kenal, nggak bisa berbagi ilmu, nggak bisa berbagi kisah. Nah kenapa saya mau kasih tahu sama kamu? Nanti anakmu tunggu lahir dulu, pedih aja dulu, nikmatin, ikhlasin. Tapi minta sama yang di atas, nangis signifikan. Ya Allah, kasih saya rezeki buat anak saya nih mau lahiran. Deketin ya Allah kalau memang jauh. Deketin lagi ya Allah, deketin lagi. Signifikan aja, orang dia maha segala-galanya. Walaupun kamu pernah ngerasa dikecewain, karena Allah juga kecewa, mintanya kamu maksa. Ini tuh bukti kamu tanpa minta
kamu datengin tempat-tempat di mana orang-orang spiritualis aja kepengen banget ke sana yang jangan dapat petunjuknya karena kita tahu. Contoh ya, saya tahu ada makam guru saya ya Habib Hasan ya kan, makom di luar Batang. Kan kita memang tahu. Beda sama perjalanan spiritual, kayak contoh saya datang ketemu orang yang nggak saya kenal terus tiba-tiba nanti kamu datang ya ke sini, itu perjalanan spiritual yang alam menemukan kamu. Zikir, Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, kamu dikasih kekuasaan yang kayak gini. Gila, dari sini kamu dari Bogor ke Lebak Bulus, balik ke Bogor, langsung ke Sukabumi, ditemuin Abah dengan padepokannya yang ini nggak real. Mereka punya dunianya sendiri, Bang Yudis. Lo makan berasa nggak singkongnya? Berasa. Berasa nggak? Berasa. Lo saat lagi nangkap ikan pakai sampan ya, berasa nggak? Berasa. Lo jual ikan berasa nggak? Berasa. Tapi nggak ada di alam ini. Dia di sebelah kita. Nggak jauh deket, tapi beda. Kalau mata orang yang terlalu sombong, susah untuk masuknya. Tapi kamu mau niat memang orang-orang pilihan. Kalau saya cuma bilang gini, di saat rindu kamu tidak terobati, dikasih rindu dengan perjalanan jauh, ternyata kamu belum buka mata aja kalau orang yang di depan kamu ini yang kamu kirimin Fatihah itu orang yang kamu rinduin. Orang yang kamu kangenin. Ya. Kita nggak usah banyak berangan-angan. Satu aja. Biar anak kamu selamat, istri kamu selamat, rezeki kamu nih mulai lepas dari rumah saya, rezeki kamu makin ngalir, makin lancar. Amin. Ikhtiarin, gunain lagi tasbihnya buat zikir, nggak usah banyak-banyak. Saya bilang ya, nggak usah banyak-banyak. Doa itu banyak banget. Kalau kamu gunain semuanya, kamu malah nggak tahu arti dari zikir itu apa. Yang kamu hafal apa? Oh iya teh, saya cuma hafal Al-Fatihah 3 kul, terus doa Nabi Yunus, sudah selesai. Saya nggak tahu yang lain lagi, paling cuma sholawatan doang. Gunain yang kamu bisa. Berapa kali teh? Sesanggupnya kamu tapi ganjil. Contoh Ganjil. Fatihah, udah baca Fatihah sampai amin lagi, cuma sanggup ya. Ya teh saya ya kayak normal biasa cuma 41 ya selesai nggak apa-apa. Terus lanjut ke Al-Ikhlas, udah baca kelas saya cuma sanggup 33 nggak apa-apa. Kamu bukan saya bukan kamu. Bahasa gitu kan. Kita mintanya ke Tuhan dengan cara kita masing-masing aja, Bang. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah lega tahu itu perjalanan itu untuk apa? Suatu saat punya rezeki banyak, jalan. Sowan, bawa sedikit makanan untuk anak-anak di sana. Ucapkan rindu pada kekasih-kekasih Allah di sana. Untuk tasbihnya saya bawa teh. Gak apa-apa kalau tasbih nanti boleh saya lihat. Tapi kan ini di kamera, nanti aja. Kamu kan nggak mau ngeliatin kamera bentuk tasbih sama uangnya kan? Ya jadi Bang Yudis itu dikasih uang 5.000 saat pulang dari Padepokan. Pokoknya nontonin dulu yang cerita sebelumnya baru tahu sama tasbih. Nah nggak mau disorot ke kamera, bukan takut apa-apa. Takut ada yang mengincar terus malah menyelakai Bang Yudis, itu doang kita takutnya. Oke, berarti ini ada yang mau diceritain lagi nggak? Ada tapi kayaknya panjang nanti teh. Oke, berarti untuk cerita perjalanan sampai ke pondok pesantren, dapat amanah dari Koswara sampai ketemu sama Prabu Surawisesa sudah selesai ya. Saya aja manggil Prabu Surawisesa karena memang anak dari Prabu Siliwangi. Udah selesai, komite jaga satu aja, dijaga keluarganya dengan iman Islam, bahagia, doanya perpanjang lagi, lebih ikhlas lagi jalannya. Oke, buat sahabat mistis yang punya perjalanan kayak Bang Yudis, bukan berarti Teh Ria percaya dengan kisah-kisah zaman dulu. Kalau orang yang tidak pernah melakukan perjalanan spiritualis seperti Bang Yudis, ketemu sama orang-orang yang ternyata ada di buku prasejarah ya tentang kerajaan, itu bagi orang yang ngedenger ya itu cuma dongeng, ibaratnya itu ya udah bekas prasejarah. Tapi ada beberapa orang yang meyakini ya memang mereka hidup sebelum kita hidup.
mereka hidup yang memang membesarkan suatu wilayah kayak kerajaan Majapahit, kerajaan dari Pajajaran, kerajaan dari ya Sunda Kelapa dulu. Banyak kerajaan-kerajaan yang dibangun akhirnya kan meninggalkan beberapa bekas-bekas mereka tinggal ya. Kayak ada apa? Lokasinya sering di Jawa Tengah ya. Di Jawa itu banyak banget ibaratnya ketemulah dari candi-candinya atau pura-puranya peninggalan lah, bekas-bekas peninggalan. Jadi Bang Yudis ini rindu dengan seseorang yang ternyata itu waliullah, kekasih Allah, orang yang sangat taat ibadah. Terus tapi Bang Yudis nggak ngerti siapa yang ditemuin di akhirnya itu siapa yang beliau temuin gitu. Jadi saya akan menghargai apapun ceritamu hari ini sebagai satu buah perjalanan spiritual Bang Yudis. Dimaknai yang baik, tadi saya udah kasih tahu buat sahabat mistis semuanya, doain Bang Yudis yang baik-baik, kasih semangat Bang Yudis. Semoga kalian yang pernah mengalami sama kayak Bang Yudis digunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk menolong orang, digunakan untuk hal-hal yang baik. Terima kasih buat Bang Yudis, terima kasih sahabat mistis, terima kasih kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.